Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu set by set, yang mana kerusakan kulkas ini tidak dingin. Untuk itu kita coba cek dulu bagaimana kondisinya. Untuk suhu di freezer disetting di -20, namun kenyataannya di sini suhunya 28 derajat, sedangkan untuk refrigeratornya 24 derajat. Artinya memang tidak dingin ya. Nah, ini ya jelas. Oke, kita coba pastikan di sini di ruang freezernya benar-benar tidak ada terasa hawa dingin. Nah, ini ya. Namun untuk fan pada evaporatornya aktif bekerja. Nah, ini ruang freezernya seperti ini. Kemudian kita coba lihat di ruang refrigeratornya. Nah, di sini untuk ruang refrigeratornya juga terasa kurang dingin di sini. Dan coba saya rasakan untuk rak-raknya juga tidak ada terasa dingin. Jadi seperti ini kondisinya di ruang refrigerator. Kemudian kita coba lihat untuk modelnya. Di sini bisa kita lihat di tabelnya nih ada spesifikasi, yaitu modelnya RS21HFT IS. Dan untuk arusnya sebesar 360 watt menggunakan refrigeran R134A ya. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah bisa tahu kesimpulan kerusakan dari kulkas ini, yaitu tidak dingin. Di sini suhunya di angka 28 dan 24. Oke, kita coba lihat ke bagian belakang. Di sini untuk diagram kelistrikannya menggunakan sistem pengendali modul. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi kulkas ini menggunakan sistem pengendali modul. Kemudian kita coba buka saja di bagian penutup belakangnya ini. Kita coba lihat apa yang terjadi kira-kira yang menyebabkan kulkas ini menjadi tidak dingin. Oke, setelah terbuka kita coba cek kinerja dari fan pada kondensor. Yang pertama, pastikan berfungsi dengan normal ya. Untuk fan kondensornya normal berputar. Kemudian bisa kita raba untuk filter dryernya di sini. Di sini tidak ada terasa hangat ya, saya rasakan. Untuk pipa tekannya di sini saya coba rasakan. Ya, ternyata tidak ada terasa panas. Jadi ada indikasi kebocoran freon pada sistem. Baik, kita coba lihat untuk dapur pacunya. Di sini menggunakan mesin kompresor MK190H L2U yang kategorinya adalah 1/4 PK plus ya. Wah, cukup mumpuni untuk kompresor yang digunakan. Baik, kita coba matikan dulu unitnya. Ini saya cabut dulu kulkasnya dari sumber. Kemudian untuk proses perbaikan ini biasa saya melakukan dengan cara memotong di bagian pipa evaporator yang menuju ke kompresor ini. Ini adalah pipa hisapnya ini. Ini kita potong saja. Dan nanti kita akan coba pastikan apakah memang benar masih terdapat kandungan gas freon yang mencukupi atau memang sudah berkurang. Ya, di sini kita bisa potong saja. Ya, di sini saja saya rasa. Jadi kita akan coba pastikan apakah memang masih ada kandungan gas freon. Oke, ternyata memang ada kandungan gas freonnya, namun tidak begitu banyak ya. Jadi memang positif ini, ada indikasi kebocoran freon pada sistem. Baik, kita akan coba cari di mana letak kebocorannya.
Biasa pada umumnya sering terjadi di bagian kondensor di penampungan air ini. Jadi kita akan coba telusuri apakah memang benar ada kebocoran di bagian pipa kondensor di penampungan ini. Ini harus kita pastikan betul-betul ya. Di sini biasa sering terjadi karena pipanya ini kropos. Namun kita tidak bisa memastikan itu sebelum kita tahu di mana letak kebocorannya. Oke. Jadi untuk melakukan proses pencarian di mana kebocoran, kita coba hidupkan dulu unitnya. Di sini kita coba hidupkan. Tunggu dalam beberapa detik, maka fan ini bekerja, maka kompresor pun akan aktif. Ya, ini sudah fan bekerja, mesin kompresor aktif. Selanjutnya di pipa hisap yang menuju ke kompresor ini kita coba tahan ya. Jadi kita tahan. Nah, ini sambil kita cek ya di bagian pipa kondensor yang menuju ke penampungan ini. Biasa di situ ada kebocoran. Apabila memang terjadi kebocoran di penampungan ini, di sini biasanya terdengar suara mendesis seperti ada kebocoran. Nah, di sini ya kita pastikan. Jadi kita pastikan dulu dan pastikan apakah memang ada kebocoran. Oke, setelah kita pastikan tidak ada kebocoran, jadi kemungkinan kebocorannya ya di bagian bodi. Ya, oke. Kita matikan dulu sumbernya. Nah, untuk memastikan memang benar ada kebocoran di bagian bodi atau di evaporator, ini baiknya kita potong saja ya pipa tekan yang menuju ke bagian kondensor. Ini kita potong dulu. Nah, jadi nanti kita akan coba berikan tekanan pada masing-masing jalur, yaitu jalur kondensor dan jalur evaporator. Karena kita belum tahu nih di mana titik kebocorannya, apakah di jalur kondensor atau di jalur evaporator ya. Nah, untuk melakukan proses pencarian kebocoran di kedua jalur ini, kita menggunakan pentil pengisian. Nah, ini ya. Ini kita siapkan pentil pengisian yang mana satu dipasang di bagian jalur evaporator dan satu dipasang pada jalur kondensor. Oke, saya pasang dulu ya. Baik, setelah saya pasang di jalur evaporator maupun kondensor untuk pentil pengisiannya ini, di sini kita harus bagi dua. Di bagian filter dryer di sini ada pipa kapiler. Ini ada pipa kapilernya, ini kita potong untuk memisah jalur yang menuju ke evaporator dan jalur menuju kondensor. Oke, saya pisahkan. Jadi sekarang terdapat dua jalur terpisah ya. Jalur sendiri yang menuju ke kondensor dan jalur sendiri yang menuju ke evaporator. Ini untuk filter dryer, ini pipanya adalah jalur kondensor. Nah, ini ya. Sedangkan pipa kapiler ini adalah jalur evaporator. Nah, ini untuk kedua jalur ini mana ya yang mengalami kebocoran? Apakah di kondensor atau di evaporator ya? Untuk itu kedua pipa kapiler ini kita tutup permanen saja supaya nanti pada saat kita berikan tekanan, maka tekanan itu tidak akan keluar di lubang di pipa kapilernya ini. Nah, ini saya coba tutup.
untuk pipa kapiler yang menuju ke jalur kondensor dan pipa kapiler yang menuju ke jalur evaporator. Oke, seperti ini ya. Sudah tertutup. Jadi sekarang ada dua jalur, yaitu jalur kondensor dan jalur evaporator. Selanjutnya kita siapkan manifold. Nah, ini manifold, di sini ada selang manifold berwarna biru. Ini saya pasang ke jalur evaporator. Sedangkan selang manifold berwarna merah saya pasang ke jalur kondensor. Oke, pastikan pemasangannya harus erat ya, jangan sampai ada kebocoran. Kemudian untuk selang manifold yang berwarna kuning, ini saya coba pasangkan di pompa kompresor. Ya, ini memang saya khususkan untuk memberikan tekanan untuk mendeteksi kebocoran nantinya. Oke, selanjutnya untuk selang manifold yang berwarna merah ini adalah jalur menuju kondensor, sedangkan warna biru menuju ke evaporator. Oke, kita akan coba berikan tekanan. Nah, ini saya coba hidupkan dulu untuk mesin pompanya ini. Ya, ini akan memompa, memberikan tekanan pada kedua jalur ini. Oke, untuk tekanan yang cukup ideal menurut saya itu tekanannya sebesar 350 PSI. Ya, biarkan saja proses penekanan ini berlangsung secara perlahan. Dan setelah mendekati di skala 350 PSI, kita coba tutup ya kerannya ini. Oke, kita tutup keduanya masing-masing di 350. Oke, selanjutnya kita cabut ya. Nah, ini tekanannya sudah di 350 PSI ya kedua-duanya ini. Nah, biarkan saja, kita tinggal saja ya tekanannya ini paling tidak sekitar 30 menit ya teman-teman. Nanti akan kita lihat perubahan pada jarum penunjuknya nih. Mana yang mengalami penurunan, itu yang kita anggap mengalami kebocoran. Nah, oke, kita coba koreksi lagi ya di 350 ya, sama nih. Ya, di 350 keduanya ini mana yang mengalami penurunan. Jadi cukup kita biarkan saja kurang lebih setengah jam ya, mungkin nanti bisa terlihat perbedaannya. Oke, kita tinggal dulu ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih setengah jam 30 menit, di sini untuk jarum manifold yang berwarna biru kita coba lihat ya. Skalanya masih tetap konstan ya di 350. Masih mantap nih ya. Kemudian untuk manifold berwarna merah, di sini ternyata ada penurunan sedikit ya, paling tidak sekitar 1 garis ini. Nah, ini ada kecurigaan memang di bagian kondensor ya, yang mengalami kebocoran ya. Jadi untuk jalur evaporatornya aman, mantap. Kita curiga di jalur kondensor. Untuk kondensor bawah aman, saya curiga di kondensor bodi ini sepertinya ada masalah ini ya, karena untuk kondensor penampungan tadi saya pastikan aman, tidak ada kebocoran. Jadi kita akan coba potong di sini. Kita akan nonaktifkan ya kondensor bodinya ini. Namun untuk kondensor penampungan masih kita fungsikan. Baik, jadi di sini kita sudah dapat kesimpulan bahwa masalahnya adalah di jalur kondensor yang mengalami kebocoran, sedangkan evaporatornya aman ya.
Oke, mantap. Selanjutnya kita coba kosongkan saja tekanan yang ada pada sistem, dan kita akan coba mencari kondensor yang cocok dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya coba cari kondensor yang cocok untuk kulkas 2 pintu set by set. Di sini saya perlukan 2 kondensor dengan 12 U ya. Saya rasa sudah cukup. Dan setelah saya pasang pada unit, nah seperti ini. Ini saya pasang kondensor sebanyak 24 U ya. Saya coba berikan jarak antara kondensor 1 dan kondensor 2. Nah, kemudian saya coba sambung langsung, saya menuju ke filter dryer, dan kemudian sudah saya sambung juga ke unit kompresor. Sedangkan di sini untuk jalur yang lama sudah tidak saya fungsikan lagi. Oke, untuk ventil pengisian serta filter dryer sudah saya berikan saluran pembuangan. Selanjutnya di sini saya akan coba lakukan proses pemvakuman. Jadi sebelum melakukan proses pemvakuman, untuk mesin coba kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya coba hidupkan unitnya. Oke, kita coba tunggu dulu fan pada kondensor aktif ya. Oke, sudah aktif. Selanjutnya mesin kompresor sudah bekerja ya. Di sini untuk jalur pembuangan udara pada filter dryer ya, sudah ada hembusan udara. Oke, artinya sistem sudah berjalan normal. Dan sebelum melakukan proses pengisian freon, untuk spuyer ventil pengisian di sini saya coba pasang terlebih dahulu. Oke, kita pasangkan spuyer ventil pengisiannya ini. Karena di sini saya akan coba lakukan proses pemvakuman. Oke, di sini saya siapkan selang manifold. Kita coba pasangkan selang manifold pada ventil pengisian. Nah, ini. Dan pastikan untuk keran selang manifoldnya ini tertutup ya. Oke, kita coba tutup. Nah, ini ya. Oke, sudah turun. Dan di sini proses pemvakuman kita lakukan kurang lebih sekitar 30 menit. Namun sebelumnya saya coba pasang dulu untuk tang ampere ini berapa arus sementara sebelum ada beban. Di sini bisa kita lihat untuk arusnya sebesar 0,4. Oke, arusnya kecil ya. Dan di sini untuk proses pemvakumannya saya lakukan kurang lebih 30 menit. Di sini udaranya akan habis terbuang, menandakan proses pemvakuman sudah cukup. Oke, di sini sudah terpasang ya kondensornya. Ya, jadi cukup begini sebanyak 24 U. Baik teman-teman, setelah 30 menit berlangsung, di sini jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Dan untuk udaranya di sini sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa lakukan penutupan pada pipa jalur pembuangan. Kita coba tutup saja. Oke, kemudian coba dilakukan pengelasan saja nih.
Baik, setelah kita tutup, kita las permanen. Jadi proses vakuuman sudah selesai. Dan untuk teman-teman apabila ingin melakukan proses vakuuman, lebih baik menggunakan mesin vakum supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Selanjutnya di sini saya siapkan freon yaitu R134A. Nah, ini ya, ini Ineos Clea R134A. Selanjutnya kita coba pasangkan selang manifold menuju keran freon. Nah, ini. Kemudian coba kita buka keran freonnya. Nah, di saat proses pengisian, di sini untuk selang manifold yang berwarna biru ini masih mengandung kandungan udara. Ini harus kita buang ya, udara yang terjebak pada selang manifold. Di situ kita lihat ya, pastikan tidak ada lagi kebocoran, baru kita boleh mengisi gas freonnya. Nah, ini kita lakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Oke, di sini sambil kita lihat berapa arusnya dan berapa tekanannya, dan lakukan proses pengisian ini secara perlahan-lahan sambil kita lihat berapa arus dan berapa tekanannya. Oke, saat ini tekanan masih di bawah 0 PSI. Kita tambah lagi. Kita tambahkan lagi untuk gas freonnya sambil kita bantu goyang supaya gas freon yang ada pada botol kaleng ini masuk ke sistem. Oke, arusnya di 0,8 saat ini. Tekanannya masih di 0 PSI. Nah, ini masih di 0 PSI. Namun gas freon yang ada pada kaleng ini sudah habis. Ya, jadi kita harus tambah lagi ya satu kaleng ini. Oke, saya memiliki gas freon base cool. Dan kita akan coba lakukan pemasangan keran freon ini pada kaleng freon yang baru. Nah, ini kita coba lepas dulu ya kerannya nih, karena kita fungsikan kembali, bisa kita lepas. Nah, ini sebelum kita lakukan pemasangan pada kaleng freon, pastikan jarum penusuknya ini harus jauh dulu ya. Kita setel jauh, kemudian baru kita pasangkan ya. Oke, nah ini kita pasang cukupnya, kemudian baru kita kunci ya. Kunci ini ada cincin penguncinya ini. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita coba tusuk jarumnya nih pada kaleng freon, sehingga gas freonnya bisa keluar apabila kita buka ya. Oke, setelah itu kita pasang kembali selang manifold dan kita buka kerannya. Nah, ini freonnya akan menekan keluar, dan jangan lupa ya, setelah itu kita harus buang kandungan udara yang terjebak pada selang manifold ya sebelum kita mengisinya. Oke, kita buang dulu ya. Nah, ini kita buang. Setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian kembali. Oke, ini arusnya di 0,7, tekanannya masih di 0 PSI, dan selanjutnya kita lakukan pengisian freon kembali ya, seperti ini.
Oke, kita lakukan secara perlahan-lahan ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kita akan coba set di tekanan 10 PSI ya. Untuk tekanan gas freonnya nih kita coba paskan di 10 PSI, saya rasa sudah cukup. Oke, ini sudah hampir mendekati di 10 PSI. Dan kita coba lihat arusnya di 0,9 ampere. Oke, saat ini arusnya sudah di 1 ampere. Tekanannya di 10 PSI, saya rasa sudah cukup ini. Dan coba kita isi lagi sedikit ya, di 10 PSI. Arusnya di 1,1 ampere. Untuk filter dryer di sini sudah terasa hangat ya, mantap. Artinya proses pengisian ini sudah cukup. Di sini untuk kondensor juga sudah terasa hangat. Nah, ini untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup. Dan ternyata membutuhkan 2 kaleng gas freon karena kita menggunakan kondensor 24U ya. Mungkin kalau kita menggunakan 12U mungkin tidak sampai, cukup 1 kaleng. Namun hasilnya kurang sempurna ya teman-teman. Jadi di sini saya anjurkan untuk kulkas set by set ya, dengan kompresor 1/4 PK plus. Ini kita gunakan kondensor 24U yang lebih baik. Namun minimal 12U tidak masalah sih, namun kurang maksimal saya rasa. Oke, selanjutnya sudah saya tutup kembali. Saya rapikan semua ya. Ini kita coba tutup penutupnya ini. Kita rapikan dulu semua dan kita coba lihat ya hasilnya. Baik teman-teman, setelah saya rapikan di sini bisa kita lihat berapa suhunya. Kita lihat ya di tampilan display ini. Di sini untuk freezernya sudah di 9 derajat, untuk refrigeratornya sudah di 3 derajat ya. Artinya ini sudah dingin ini. Untuk ruang refrigerator saya rasa sudah cukup di suhu 3 derajat. Raknya juga sudah mantap ini, dingin. Bisa kita lihat nih, air kemasan air mineralnya juga sudah terasa dingin. Ya, nanti kita akan coba tes lagi nanti. Oke, selanjutnya untuk di ruang freezer di sini sudah mulai terasa dingin. Namun untuk pembuktian nanti kita lihat di air mineral pada kemasan ini harus membeku dalam kurun waktu sehari. Dan kita akan coba tes paling tidak 2 hari atau 3 hari, nanti kita lihat ya hasilnya. Jadi kita biarkan saja sementara ini ya. Oke, kita tinggal dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 2 hari, di sini suhunya sudah minus 20 untuk ruang freezernya. Bisa kita lihat proses pembekuannya sangat sempurna ini. Oke, kita lihat untuk kemasan air mineral, bisa kita lihat di sini. Wah, mantap ya. Proses pembekuannya sangat sempurna ya teman-teman. Membeku semua air mineral yang ada di ruang freezer. Kemudian untuk ruang refrigeratornya, wah, mantap ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.